Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang merancang dan mengelola jasa. Seperti kita ketahui bersama, jasa itu ada di mana-mana. Jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Contohnya di sini kita bisa lihat di gambar ya, ini seperti reparasi motor, pangkas rambut, dan sebagainya. Jasa konsultasi, tukang jahit ya, dan sebagainya. Oke. Nah, berbicara masalah baurannya, ya, ini ada 5 kategori. Pertama, barang berwujud murni. Ini contohnya sabun dan pasta gigi. Ya, kemudian yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Ya, jadi barang berwujud itu disertai dengan satu atau lebih jasa. Contohnya industri mobil dan komputer. Kemudian ada yang namanya hibrida. Yang ketiga, itu antara barang dan jasa itu sama proporsinya. Misalnya restoran. Kemudian yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil. Ini ada jasa utama serta tambahan jasa atau barang pendukung, misalnya transportasi. Dan terakhir yang kelima, jasa murni, yaitu penawar murni yang berupa jasa, misalnya psikoterapi. Nah, kalau dilihat dari kesulitan evaluasinya, ini barang itu ada namanya yang pertama barang dengan kualitas pencarian tinggi. Karakteristiknya itu dapat dinilai pembeli sebelum pembelian. Seperti kita digambar gitu ya. Contohnya misalnya pakaian, perhiasan, perabot, rumah, mobil, ya itu dapat dinilai pembeli sebelum pembelian. Nah, kemudian yang kedua, barang dengan kualitas pengalaman tinggi, karakteristiknya itu dapat dinilai pembeli setelah melakukan pembelian. Contohnya apa di sini? Ini bagian tengah ya, sajian restoran, kemudian liburan, potong rambut, penitipan anak. Nah, ini dapat dinilai pembeli setelah melakukan pembelian. Oke. Kemudian barang dengan kualitas kredibilitas tinggi, karakteristiknya itu bahkan sulit dinilai pembeli setelah melakukan pembelian. Contohnya apa di sini? Misalnya perbaikan televisi, kemudian ada layanan hukum, operasi akar gigi, kemudian perbaikan mobil, diagnosis medis, ya itu sulit dinilai gitu karena di dalam gitu ya. Jadi agak pembeli juga untuk bisa menilainya itu tidak butuh untuk benar-benar melihat ke dalam gitu ya, dan itu supaya agak sulit ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan karakteristik jasa itu ada 4. Pertama, tidak berwujud, ya, jadi tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan, diraba, didengar atau dibaui, kemudian tidak terpisahkan. Jadi jasa diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Seperti pangkas rambut itu tadi harus ada tukang pangkasnya gitu kan. Kemudian bervariasi itu ya tergantung kepada siapa yang menyediakan, kapan dan di mana, dan kepada untuk siapa begitu ya, dari siapa dan untuk siapa. Jadi ini masing-masing punya keunikan, punya identitas pribadi begitu ya. Kemudian yang keempat itu dapat musnah. Jadi jasa itu tidak dapat disimpan ya, dan itu akan musnah karena sifatnya abstrak itu tadi. Nah, kemudian kalau dilihat dari perubahan hubungan pelanggan, ini ada namanya tingkat laba. Tingkat laba itu maksudnya kita perlu membina hubungan pelanggan. Kenapa? Tujuannya adalah kita bisa mendapatkan pemasukan dari usaha yang kita jalankan, produk atau jasa yang kita tawarkan itu tadi ya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu pemberdayaan pelanggan. Jadi pelanggan itu kita harus tahu karena mereka tuh punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini kita harus paham bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka, gitu ya, sehingga mereka akan mendukung jasa yang kita sampaikan. Kemudian ada namanya co-production. Jadi di sini seorang pembeli itu sebenarnya tidak hanya menggunakan jasa, tapi juga ada peranan-peranan tertentu gitu ya untuk bisa menyampaikan informasi mengenai produk kita kepada pihak lain. Kalau mereka terpuaskan, tapi mereka akan dengan senang hati akan memberikan rekomendasi yang baik, dan tentunya ini akan berdampak positif gitu ya terhadap penjualan produk kita, jasa di sini. Nah, terkait dengan pemasaran holistik, maksudnya holistik itu secara keseluruhannya. Jadi ibaratnya tubuh manusia itu ada panca indera gitu ya, ada mata, hidung, lengan gitu kan, kaki, semuanya ini adalah bentuk holistik, jadi tidak bisa terpisah-pisah. Nah, kalau seperti itu berarti terkait dengan jasa, misalnya pemasaran eksternal, ya di sini ada pemasaran eksternal yang pertama, kedua pemasaran internal, kemudian ada pemasaran interaktif. Jadi eksternal itu dari luar kita perlu
kita perlu membina hubungan dengan pihak luar. Ya, jadi sebagai contoh misalnya untuk harga cocok nggak sih ini? Nah, kita bertanyakan gitu ya, terkait dengan mungkin semacam survei gitu kan. Kemudian yang kedua, internal berarti dari dalam, dari organisasi kita, dari perusahaan kita. Ini sebagai contoh apa? Berarti kita harus bisa melakukan memotivasi karyawan gitu untuk melakukan pelanggan yang baik, gitu ya. Kemudian pemasaran interaktif. Nah, di sini bagaimana cara karyawan itu bisa berinteraksi, gitu ya, bisa menghadapi klien dengan baik, ya. Jadi apa di sini? Karena ada tekniknya begitu ya untuk bisa memberikan pelayanan. Ya, ini namanya pemasaran interaktif. Oke. Nah, kemudian terkait dengan kualitas jasa, ini kita juga ada yang namanya ada 5 hal. Pertama, keandalan. Ya, keandalan itu maksudnya ini sesuai nggak sih gitu ya? Sesuai nggak sih dengan apa yang dijanjikan? Kemudian yang kedua, responsivitas. Ini apakah memberikan pelayanan tepat waktu? Ya, responnya bagaimana nih? Kan gitu ya. Yang ketiga, jaminan. Apakah produknya ini terpercaya? Apakah meyakinkan begitu ya? Nah, ini perlu ada jaminan sehingga pelanggan merasa tidak khawatir gitu ya. Kemudian ada namanya empati. Empati itu bagaimana perhatian pribadi ya, perhatian lebih kepada masalah istilahnya ada sesuatu yang kita bisa rasakan secara dari hati begitu ya kepada pelanggan sehingga memberikan pelayanan yang benar-benar tulus. Kemudian yang kelima itu wujud. Wujud itu bisa berupa fasilitas, personilnya gitu ya, penampilannya. Nah, itu juga akan menambah gitu ya harapan pelanggan itu kan lebih baik seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan praktek manajemen kualitas jasa, ada pertama namanya konsep strategik. Maksudnya strategi apa sih yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan ya sehingga mereka sesuai apa yang mereka harapkan. Ya. Kemudian yang kedua sejarah komitmen. Jadi ini ada semacam komitmen dari manajemen itu untuk organisasi gitu ya, untuk kinerjanya seperti apa sehingga layanan ini juga akan mereka rasakan gitu ya. Ini suatu hal yang baik akan dinilai ya. Sehingga ada semacam komitmen di situ ya. Kemudian terkait dengan standar yang tinggi, nah ini perlu nih kenapa? Karena sebagai tolak ukur. Ya, pelayanannya sudah baik apa enggak sih? Nah, gitu ya. Nah, jadi ada standarnya. Kemudian yang selanjutnya teknologi swalayan. Nah, di sini ada penggunaan teknologi sehingga transaksi itu bisa harapannya bisa lebih cepat gitu ya, lebih nyaman dan lebih akurat. Kemudian ada namanya sistem untuk mengamati kinerja. Nah, ini juga perlu nih ya, karena dengan cara kita mengontrol, melakukan pengendalian, kita mengamati kinerja dari perusahaan kita, termasuk juga kinerja dari pesaing. Nah, itu juga menjadi pembelajaran buat kita untuk bisa memperbaiki layanan kita ke depan. Setelah itu ada yang namanya memuaskan keluhan pelanggan. Jadi pelanggan itu keluhan itu sebenarnya hal yang baik, tapi kalau terus memenuhi itu juga presiden yang buruk gitu ya, untuk sinyal yang tidak baik begitu. Tapi prinsipnya adalah kita memberikan secepatnya memberikan semacam solusi ya, dan hasil yang lain baik. Nah, kemudian selanjutnya memuaskan karyawan dan pelanggan. Nah, ternyata yang kita puaskan itu tidak hanya pelanggan, tapi juga karyawan. Kenapa? Karena kalau karyawannya itu terpuaskan, itu akan mendorong aura positif yang pada akhirnya akan bisa memberikan pelayanan yang baik juga kepada pelanggan. Nah, seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya terkait dengan definisi jasa. Ini definisi jasa itu maksudnya apa sih? Ini masing-masing ini punya perbedaan gitu ya. Punya perbedaan. Jadi jasa-jasa itu yang disampaikan itu ada semacam apa ya? Ada semacam apalagi pelanggan di sini masing-masing berbeda karakternya kan. Nah, tentunya kita ada tidak semua itu sama, tetapi ada masih ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya saling melengkapi. Ya. Pertama, kalau kita ingin untuk mengembangkan yang diferensiasi itu, kemudian terkait dengan strategi mereknya gitu ya, sebagai identitas kita, kita harus memilih elemen merek yang seperti apa ya, yang bagus. Jadi sehingga elemen itu merek kita sebagai identitas kita gitu ya, yang menjadi pembeda kita dengan pesaing ya. Itu harus kita harus perhatikan di situ. Kemudian terkait dengan dimensi citra ini juga menjadi penting gitu ya, agar citra yang baik itu tetap terjaga gitu ya. Nah, itu kita harus sedikit banyak menjaga gitu ya, menjaga bagaimana kita bagi pelanggan itu agar aura tetap positif akan produk kita. Kemudian strategi penerapan merek ya, di sini juga kita membutuhkan namanya strategi agar apa? Positioning, maksudnya bagaimana di benak pelanggan itu produk atau jasa kita itu tertanam dengan baik. Nah, ini kita juga perlu melakukan namanya strategi-strategi untuk terkait dengan penerapan merek. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat dari kebutuhan pelanggan, mereka sebenarnya khawatir akan 3 hal. Pertama dari sisi keandalan, kemudian waktu henti dan biaya yang keluar. Maksudnya apa? Yang pertama itu jelas, ini benar nggak sih jasanya? Ya kan, benar nggak sih ini? Ya, saya khawatir ini ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi misalnya. Oke. Kemudian yang kedua itu terkait dengan waktu.
Ya, tentunya namanya pelanggan itu ya mereka tidak ingin membuang-buang waktu suatu hal, kan begitu ya. Dan yang ketiga itu masalah biaya, itu jelas gitu ya. Jadi apa yang mereka beli harapannya sepadan dengan apa yang mereka terima, ya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan evolusi layanan pelanggan. Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana sih, jadi pelanggan itu selalu ingin terpenuhi, begitu ya. Ya, prinsipnya mereka juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik juga yang kita sampaikan, dan mereka akan merasa puas akan diri mereka, kan gitu ya, akan layanan yang kita terima dan yang mereka terima. Nah, kemudian terkait dengan imperatif layanan pelanggan ini juga sedikit banyak pelanggan itu gimana sih caranya agar kita juga bisa tahu keinginan mereka gitu ya, dan pelanggan itu akan merespon dengan baik ya, sehingga pada akhirnya akan terjadi peningkatan penjualan pada produk seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, terima kasih.